Semua orang dipastikan mempunyai kemampuan untuk belajar, namun sayangnya banyak yang tidak mengerti bagaimana cara paling efektif untuk menjadi pintar. Padahal, cara-cara itu bisa dikatakan sangat sederhana atau bahkan sudah sering kita aplikasikan sehari-hari. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas langkah-langkah praktis yang bisa mengubah cara berpikir dan bertindak kalian agar menjadi lebih efektif dan cerdas. Setiap langkah yang Mimin bagikan akan membuka wawasan baru, memotivasi, dan pastinya membuat kalian semakin dekat dengan versi terbaik dari diri kalian. Ayo kita mulai pembahasannya. Pertama, berbicara dengan orang yang kamu anggap menarik. Ketika kita berbicara dengan orang yang kita anggap menarik, kita tak hanya mendengarkan cerita atau pengalaman mereka, tetapi juga belajar dari cara mereka berpikir dan mengambil keputusan. Ini akan memperkaya perspektif kita dan membantu kita melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, percakapan dengan orang yang menarik seringkali memicu rasa ingin tahu dan semangat untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Ini adalah langkah awal yang kuat untuk mendorong kita menjadi lebih pintar. Kita jadi lebih terbuka terhadap pengetahuan baru, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis. Semakin sering kita terlibat dalam percakapan berkualitas, semakin banyak pula wawasan yang kita peroleh, dan itu membuat kita semakin unggul dalam banyak aspek kehidupan. Kedua, apa yang kamu pelajari sekarang? Konsisten. Konsistensi adalah kunci dalam setiap proses pembelajaran. Apapun yang kita pelajari saat ini, penting untuk melakukannya secara berkelanjutan dan berulang. Konsistensi dalam belajar membuat pengetahuan yang kita dapatkan lebih mudah diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga membantu kita membangun kebiasaan baik yang secara perlahan akan meningkatkan kemampuan intelektual dan profesional yang kita miliki. Dengan tetap konsisten, kita juga melatih disiplin diri. Ini akan membantu kita tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan menghindari gangguan yang bisa menghambat kemajuan. Ketika kita konsisten, kita tidak hanya menguasai apa yang sedang kita pelajari, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai keunggulan dalam beberapa bidang. Ketiga, miliki keberanian untuk bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan tanpa keberanian. Jika kita ingin menjadi pribadi yang unggul dan pintar, kita harus berani menghadapi tantangan dan keluar dari zona nyaman. Pertumbuhan terjadi ketika kita berani mencoba hal-hal baru, mengambil risiko, dan belajar dari setiap kesalahan. Keberanian ini tidak hanya membuat kita lebih tangguh, tetapi juga membuka peluang baru yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Dalam proses pertumbuhan ini, penting bagi kita untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan terus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dengan memiliki keberanian untuk terus bertumbuh, kita akan menemukan potensi baru dalam diri kita yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan dan impian yang kita inginkan. Keempat, pahami, bukan hafalkan dan menyangkal. Menjadi pintar bukan berarti menghafal informasi sebanyak mungkin, tetapi lebih kepada bagaimana kita memahami esensi dari informasi tersebut. Ketika kita benar-benar memahami sesuatu, kita bisa mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ini jauh lebih berharga daripada sekadar menghafal fakta-fakta tanpa memahami konteksnya. Di sisi lain, menghafal tanpa pemahaman hanya membuat kita rentan terhadap kebingungan dan ketidakpastian. Sebaliknya, dengan pemahaman yang mendalam, kita bisa lebih fleksibel dalam berpikir dan lebih siap menghadapi situasi yang kompleks. Maka, daripada hanya menghafal, mulailah dengan memahami dan menyelami setiap konsep yang kita pelajari. Kelima, bersikap lebih terbuka. Sikap terbuka adalah fondasi penting untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita bersikap terbuka, kita lebih mudah menerima ide-ide baru, kritik yang membangun, dan berbagai perspektif yang berbeda. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam pola pikir yang sempit dan memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas dan lebih kaya. Dengan bersikap lebih terbuka, kita juga meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Di dunia yang terus berkembang ini, kemampuan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan hal-hal baru adalah salah satu kualitas yang akan membuat kita unggul. Kita akan lebih siap menghadapi tantangan, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan lebih inovatif dalam menjalani kehidupan. Keenam, cobalah untuk menulis kegiatan sehari-hari.
Menulis kegiatan sehari-hari bukan hanya sekadar mencatat apa yang telah kita lakukan, tetapi juga merupakan latihan untuk merenungkan dan mengevaluasi diri. Ketika kita menuliskan apa yang kita alami, kita mulai melihat pola-pola tertentu dalam perilaku dan pemikiran kita. Ini membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu serta prioritas. Selain itu, menulis juga melatih kemampuan kita dalam mengorganisir pikiran dan mengkomunikasikan ide. Ini adalah keterampilan yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang akademik, profesional, maupun personal. Dengan rutin menulis, kita akan menjadi lebih reflektif, analitis, dan tentunya lebih unggul dalam berpikir dan bertindak. Ketujuh, manfaatkan waktu online dengan bijak. Di era digital seperti sekarang, kita memiliki akses tak terbatas ke berbagai informasi dan sumber belajar. Namun, seringkali kita terjebak dalam penggunaan waktu online yang kurang produktif. Untuk menjadi unggul dan pintar, kita perlu memanfaatkan waktu online dengan bijak. Alih-alih hanya berselancar di media sosial atau menonton video tanpa tujuan, cobalah untuk mencari konten yang edukatif dan bermanfaat. Internet adalah alat yang sangat powerful jika digunakan dengan benar. Kita bisa mengikuti kursus online, membaca artikel yang meningkatkan pengetahuan, atau bergabung dengan komunitas yang mendukung perkembangan diri. Dengan memanfaatkan waktu online secara bijak, kita bisa belajar hal-hal baru setiap hari dan terus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Kedelapan, latih memori. Memori yang kuat adalah aset besar dalam proses pembelajaran. Dengan melatih memori secara teratur, kita bisa lebih mudah menyimpan dan mengingat informasi penting. Ada berbagai teknik yang bisa kita gunakan, seperti mnemonics, visualisasi, atau pengulangan untuk memperkuat daya ingat kita. Latihan ini juga membantu kita meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, kemampuan untuk tetap fokus dan mengingat detail adalah keunggulan yang sangat berharga. Dengan memori yang terlatih, kita akan lebih efisien dalam belajar dan bekerja, yang pada akhirnya akan membuat kita lebih pintar dan unggul. Kesembilan, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Dalam setiap pengalaman hidup, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk menjadi unggul, kita harus fokus pada sisi positif dari setiap situasi dan melepaskan hal-hal negatif yang hanya membebani pikiran. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan mental dan terus maju tanpa terbebani oleh masa lalu. Dengan sikap positif, kita lebih mudah menemukan solusi daripada hanya mengeluh atau merasa terjebak. Kita juga akan lebih optimis dalam menghadapi tantangan dan lebih resilient saat mengalami kegagalan. Jadi, ambillah pelajaran dari setiap pengalaman dan buang jauh-jauh hal-hal negatif yang tidak memberikan manfaat. Kesepuluh, jangan selalu andalkan kata pasrah. Pasrah seringkali dikaitkan dengan sikap menerima keadaan apa adanya. Namun, jika kita terlalu sering mengandalkan kata pasrah, kita bisa terjebak dalam mentalitas yang pasif dan cenderung menyerah pada keadaan. Untuk menjadi pribadi yang unggul dan pintar, kita harus proaktif dan mengambil keputusan untuk masa depan. Jangan hanya menunggu nasib, tetapi buatlah keputusan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Sikap ini akan mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan kita dan lebih berani mengambil inisiatif dalam mengejar tujuan. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berdaya dalam mengarahkan hidup ke jalur kesuksesan. Mungkin dari apa yang Mimin sampaikan masih ada yang kurang menurut kalian dan kalian bisa menambahkan di kolom komentar untuk berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.